Pemberlakuan tarif baru ini merupakan bagian dari kebijakan proteksionisme untuk melindungi industri domestik Amerika Serikat. Kebijakan ini mencerminkan slogan Donald Trump yang terkenal, yaitu America First. Sejak abad ke-19, kebijakan proteksionisme telah menjadi bagian integral dari sejarah perdagangan Amerika. Kebijakan ini bertujuan untuk menanggulangi ketidakadilan yang sering muncul dalam perdagangan internasional. Hingga saat ini, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan Amerika Serikat, yang menurut Trump merupakan bentuk perdagangan yang tidak adil. Oleh karena itu, kebijakan tarif ini diharapkan dapat mengatasi ketidakseimbangan dalam hubungan perdagangan tersebut. Sebagai langkah perlindungan, Amerika Serikat menerapkan kebijakan tarif baru untuk mencegah praktik dumping yang dianggap merugikan industri lokal. Kebijakan ini juga dikenal sebagai proteksionisme dalam konteks ekonomi global. Respon dari Presiden China, Xi Jinping, terhadap kebijakan tarif baru Donald Trump berupa penerapan tarif balasan menunjukkan adanya ketegangan dalam hubungan perdagangan antara kedua negara. Situasi ini tampak semakin kompleks dengan adanya langkah-langkah saling balas. Pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya sebagai respons terhadap tarif baru AS menunjukkan bahwa Indonesia berupaya menyesuaikan kebijakan perdagangan global yang ada. Penyesuaian ini menjadi penting dalam konteks kebijakan perdagangan internasional yang lebih luas. China telah memberlakukan tarif hingga 67% pada barang-barang dari Amerika Serikat, yang kemudian memicu respons tarif dari Donald Trump. Ini merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap ketegangan dalam perdagangan internasional. Penerapan tarif balasan oleh negara-negara lain, termasuk Vietnam yang menerapkan tarif hingga 90%, menunjukkan meningkatnya tren proteksionisme global. Situasi ini dapat berdampak signifikan pada hubungan perdagangan internasional secara keseluruhan. Daya saing ekspor Indonesia, terutama pada produk-produk seperti elektronik, tekstil, dan kelapa sawit, terancam oleh tarif tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Hal ini tentu saja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, penurunan ekspor ini diprediksi akan berdampak pada produksi dan dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor. Pertanyaan mengenai dampak ini menjadi perhatian serius di kalangan pengamat ekonomi. Dampak lebih lanjut dari kebijakan ini juga terlihat pada depresiasi nilai rupiah terhadap dolar AS, yang saat ini telah mencapai 16,700 rupiah per USD. Kenaikan ini menambah tantangan bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan tarif baru ini tentunya mempengaruhi para pengusaha, khususnya yang bergerak di sektor ekspor dan impor. Para pelaku usaha merasakan dampak langsung dari perubahan nilai tukar ini, yang mengubah dinamika dalam perdagangan.